Baik, selamat datang dan selamat bergabung pada mata kuliah kita hari ini, yaitu pelaporan dan akuntansi keuangan pertemuan yang keempat. Nah, pembahasan hari ini berkaitan dengan standar akuntansi keuangan. Ya, sebenarnya teman-teman juga sudah tahu dan sudah mendapatkan materi ini pada saat memperoleh mata kuliah dasar-dasar akuntansi 1, 2, AKM 1, AKM 2, dan seterusnya ya. Kita sudah membahas tentang standar akuntansi keuangan. Ya, jadi dalam mata kuliah pelaporan dan akuntansi keuangan kita akan membahas secara lebih detail berkaitan dengan SAK. Nah, akuntansi keuangan dan standar daripada akuntansi keuangan. Nah, dari segi fungsinya, akuntansi itu merupakan suatu aktivitas penyediaan jasa. Ya, jadi ada yang namanya aktivitas untuk menyediakan jasa. Selanjutnya, kenapa Pak harus menyediakan jasa? Karena kita buat pembukuan kan. Ada pembukuan yang harus dikerjakan mulai dari penjurnalan, lalu disiapkan ke dalam postingan buku besar. Setelah posting ke dalam buku besar, kita lanjutkan dengan pembuatan neraca saldo, dan lalu ada jurnal penyesuaian atau jurnal entries, dan siap dituangkan ke dalam laporan keuangan. Laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Ya, tentu teman-teman sudah paham berkaitan dengan proses daripada penyusunan sebuah laporan keuangan. Nah, akuntansi itu memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder. Ya, jadi selama dia itu ada kepentingan terhadap perusahaan, nah si akuntansi itu pasti akan menyajikan informasi. Buat apa, Pak? Buat pengambilan keputusan atau decision making, ya, dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi akuntansi memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholders untuk membantu dalam membuat keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut. Ya, dalam rangka membantu dalam membuat keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut nanti digunakan bagi kreditor atau investor, lalu oleh manajer, oleh direksi. Selanjutnya adalah dipakai oleh karyawannya sendiri atau digunakan oleh perbankan. Ya, nanti dipakai untuk mengambil keputusan yang tentunya keputusan ekonomik dan menyangkut daripada keberlangsungan perusahaan tersebut. Ya. Kemudian dari fungsi yang kedua berkaitan dengan akuntansi itu suatu sistem informasi, ya, berkaitan dengan akuntansi. Nah, suatu sistem informasi, akuntansi melakukan pengumpulan dan juga pengolahan data keuangan. Ya, akuntansi melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan yang kemudian dikomunikasikan kepada stakeholders agar dapat dipakai dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perusahaan. Ya, bila teman-teman melihat berkaitan dengan akuntansi ini, karena dia merupakan suatu sistem informasi, kita perlu mengumpulkan, lalu kita olah data keuangan tersebut, dan nantinya siap untuk dikomunikasikan kepada para pemegang kepentingan, ya tadi ya, stakeholder, yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang menyangkut perusahaan. Ya. Lalu fungsi yang berikut berkaitan dengan akuntansi, yaitu suatu kegiatan deskriptif analisis, ya, di mana akuntansi itu mengidentifikasikan berbagai jenis transaksi ekonomi dalam suatu perusahaan melalui beberapa tahap yang harus dijalankan,
Satu yaitu pengukuran, kedua adalah pencatatan, ketiga penggolongan dan peringkasan. Ya, jadi kita bisa melihat ada pengukuran, lalu ada pencatatan, penggolongan dan peringkasan sehingga hanya informasi yang relevan dan saling berhubunganlah dan mampu memberikan secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan yang diintegrasikan dan disajikan dalam laporan keuangan. Ya, bila teman-teman melihat di sana berkaitan dengan informasi tersebut hendaknya harus relevan dan saling berhubungan dan mampu memberikan secara layak ya. Jadi secara layak bisa menunjukkan kondisi atau posisi daripada keuangan perusahaan. Ya, seperti itu. Suatu kegiatan deskriptif analisis. Nah, kemudian ruang lingkup daripada akuntansi, pertama teman-teman bisa melihat ya, ini hanya beberapa yang disampaikan, tapi sebenarnya banyak ruang lingkup akuntansi. Ada akuntansi perhotelan, akuntansi pariwisata, ya. Kemudian akuntansi biaya itu turunan daripada akuntansi manajemen. Lalu ada sistem informasi akuntansi ya, sistem informasi akuntansi sendiri justru bagian daripada sistem informasi manajemen. Jadi kalau kita gambarkan sistem informasi manajemen itu yang paling di luar. Setelah di luar itu sistem informasi manajemen, ya lalu dari sana dari sistem informasi manajemen terdiri dari sistem informasi akuntansi. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi, pecahan daripada akuntansi itu sendiri ya, ruang lingkup daripada akuntansi. Ada akuntansi keuangan, akuntansi perbankan syariah, akuntansi syariah, lalu ada pemeriksaan akuntansi atau audit. Lalu di bawahnya lagi ada pecahan lagi dari audit, yaitu pemeriksaan atau audit forensik. Ya, banyak pengembangan berkaitan dengan akuntansi. Nah, akuntansi keuangan atau financial accounting itu berfokus pada apa? Pengembangan dan komunikasi informasi keuangan kepada pemakai eksternal. Ya, laporan keuangan yang disajikan biasanya jauh lebih ringkas. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat, akuntansi keuangan atau financial accounting ini lebih fokus kepada pengembangan dan juga komunikasi informasi keuangan kepada pemakai eksternal. Atau laporan keuangan yang disajikan biasanya jauh lebih ringkas. Kemudian akuntansi manajemen atau manajemen accounting ya terutama berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pemakai internal. Ya, untuk akuntansi manajemen ini tadi saya bilang akuntansi manajemen itu ada turunannya yaitu akuntansi biaya. Ya, di bawah akuntansi biaya itu selanjutnya terutama berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pemakai internal. Ya, kalau bisa kita lihat, kalau akuntansi manajemen itu kayak akuntansi biaya, ada biaya-biaya, lalu ada biayanya apa aja, Pak? Satu yaitu biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja, lalu ada biaya overhead pabrik. Ya, bila kita lihat itu seperti itu. Karena kalau akuntansi manajemen itu kan dia setengah akuntansi, setengah manajemen. Di bawahnya ada turunan yaitu akuntansi biaya. Di dalam akuntansi biaya sendiri lebih mengacu kepada biaya-biaya yang ada dalam perusahaan. Dari yang saya sampaikan biaya bahan baku aja, ada biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung. Kemudian biaya tenaga kerja aja, ada biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan biaya-biaya di luar biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung itu ada biaya overhead pabrik. Ya, biaya overhead pabrik itu pecahannya lebih banyak lagi biaya-biaya yang bisa kita telusur, yang nantinya kita akan telusur dan dulu kita lihat biayanya apa saja. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu akuntansi pemerintahan, itu berkaitan dengan governmental accounting. Ya, untuk governmental accounting itu
adalah akuntansi pemerintahan yang biasanya diterapkan pada institusi kelembagaan pemerintahan, ya, tingkatan provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Nah, mereka menggunakan akuntansi pemerintahan, ya, menggunakan namanya standar pernyataan akuntansi pemerintahan. Ya, jadi ada standar akuntansi pemerintahan itu sebagai dasar untuk menyajikan sebuah laporan keuangan akuntansi pemerintahan. Lalu yang keempat adalah akuntansi perpajakan atau taxation accounting. Dia lebih fokus kepada pajak-pajak yang akan dikenakan dan kaitannya dengan akuntansi, ya. Bila teman-teman ketahui bahwa akuntansi pajak itu contohnya seperti yang direkonsiliasi fiskal. Ya, rekonsiliasi fiskal itu akuntansi perpajakan atau taxation accounting. Bila kita lihat ini adalah pecahan daripada ruang lingkup akuntansi, ya. Nah, bila kita bandingkan kembali, selain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi perpajakan, ada perhotelan, lalu ada pariwisata, kemudian ada akuntansi perbankan, ada akuntansi syariah, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, siapakah para pemegang kepentingan atau pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan? Satu adalah pihak internal, yaitu manajemen atau stewardship, ya, itu adalah pihak internal, yaitu manajemen atau stewardship. Ini memiliki kendali terhadap sistem akuntansi dan dapat menentukan informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana informasi itu dilaporkan, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh, berkaitan dengan pihak internal itu, tadi kan saya udah bilang kalau ada direktur, manajer, karyawannya sendiri, kemudian bagian keuangan, ya, terutama karyawan bagian keuangan. Tapi ada juga karyawan yang sebelumnya dia belum di-hire sebagai SDM di perusahaan tersebut. Tapi karena dia mau masuk di perusahaan ini, dia lihat laporan keuangan perusahaan ini karena memang dipublikasikan di dalam websitenya. Ya, sebagai pertimbangan, kalau saya apply di perusahaan ini, laporan keuangannya gimana? Oh, ternyata bagus. Ya, jadi bisa dilihat dari situ juga, ya. Yang namanya laporan keuangan bisa digunakan oleh beberapa pihak sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk pihak internal, yaitu manajemen atau stewardship, memiliki kendali terhadap sistem akuntansi dan dapat menentukan informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana informasi itu nantinya dilaporkan. Ya, tentu kalau bisa kita lihat atau kita gambarkan, ya, kendali terhadap sistem akuntansi. Supaya apa? Supaya lebih jelas, seperti itu. Dan juga dapat menentukan informasi apa yang dibutuhkan. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, informasi apa aja sih yang kita butuhkan, dan bagaimana informasi tersebut siap untuk dilaporkan. Lalu yang berikut adalah pihak eksternal, kreditor, dan investor. Ya, kalau pihak eksternal, kreditor, dan investor, kreditor itu membutuhkan informasi tentang profitabilitas dan stabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan pertanyaan apakah kita akan meminjamkan uang. Ya, bila kita lihat seperti itu, ya. Kemudian, kalau teman-teman lihat berkaitan dengan hal ini, kreditor itu kan berarti si yang meminjamkan uang. Ya, si kreditor tentu membutuhkan informasi bagaimana dengan profit di perusahaan ini. Lalu stabilitas perusahaan, apakah perusahaannya dalam kondisi sehat ataukah tidak, ya, kemudian apakah dia kira-kira ke depannya bakal bisa survive pada saat memulai usaha dan sampai saat ini kira-kira dia bisa bertahan atau tidak. Dalam kaitannya dengan pertanyaan, apakah kita akan meminjamkan uang, ya. Jadi dia tentu akan berpikir lagi, oh, dengan laporan keuangan ini kayaknya gue bisa deh minjemin uang ke perusahaan tersebut.
Ya, lalu investor atau pemegang saham atau investor potensial membutuhkan informasi yang berhubungan dengan keamanan dan profitabilitas dari investasi mereka. Ya, jadi membutuhkan informasi yang tentunya berhubungan dengan keamanan. Secure nggak? Aman ataukah tidak? Lalu profitabilitasnya bagaimana dari investasi mereka? Nah, kemudian kita lanjutkan jenis daripada laporan keuangan dan pemakainya ya. Teman-teman lihat gambar tersebut. Ya, bila teman-teman melihat gambarnya tersebut, ada pihak ekstern, kemudian ada pihak intern. Ya, pemakainya ada ekstern maupun intern. Nah, untuk pemakai atau pemakainya adalah terdiri dari tadi ya, ada dua ya, yaitu pihak ekstern, siapa saja yang bisa perbankan atau kantor pajak, ya itu adalah pihak ekstern. Pihak internnya yang tadi sudah disampaikan, direktur, manajer, staff, atau bagian accounting, dan lain sebagainya. Lalu mereka akan menggunakan laporan keuangan yang terdiri dari apa? Satu, ada neraca, kemudian ada rugi laba, lalu ada laporan perubahan posisi keuangan atau biasa disebut dengan perubahan ekuitas, ya. Lalu ada laporan-laporan lain seperti laporan arus kas, ditambah lagi dengan catatan atas laporan keuangan ya sebagai dasar untuk menyajikan sebuah laporan keuangan. Ya, jenis laporan keuangan dan pemakainya. Kemudian laporan keuangan versus pelaporan keuangan ya. Kita harus lihat dulu ya perbedaannya. Pak, dari namanya kayaknya sama aja deh. Berarti artinya sama dong berarti. Sama artinya. Nah, bila teman-teman lihat, untuk laporan keuangan versus pelaporan keuangan, pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan cara lain untuk melaporkan informasi. Ya, pelaporan keuangan itu meliputi laporan keuangan dan juga cara lain untuk melaporkan informasi. Kemudian pelaporan keuangan itu terdiri dari laporan keuangan dan juga prospektus ya. Berkaitan dengan pelaporan keuangan ini terdiri dari laporan keuangan, kemudian prospektusnya ke depan itu bagaimana. Lalu ada peramalan manajemen, penjelasan mengenai dampak lingkungan, ya. Penjelasan mengenai dampak lingkungan dan sosial itu yang diakibatkan itu berkaitan dengan CSR, ya. Karena itu berkaitan dengan lingkungan seperti itu. Nah, bila teman-teman pernah mendengar hal tersebut, ya emang CSR itu apa sih Pak? CSR adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, CSR itu adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, didefinisikan sebagai pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Ya, dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Ya, tentunya bisa dilihat walaupun mereka mengusahakan atau berusaha secara bisnis, tetapi mereka pun harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang senantiasa berlanjut. Dan tentunya memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, bila teman-teman lihat ya berkaitan dengan peramalan manajemen, penjelasan mengenai dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan tentu bisa terlihat. Tambah lagi pelaporan keuangan memiliki arti yang lebih luas dari laporan keuangan.
Ya, pelaporan keuangan ini memiliki arti yang jauh lebih luas daripada laporan keuangan, sehingga kita nggak bisa artikan sama antara pelaporan keuangan dengan laporan keuangan. Lalu laporan keuangan merupakan unsur utama pelaporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan. Ya, bila teman-teman lihat untuk laporan keuangan ini memang merupakan unsur utama daripada pelaporan keuangan. Dan memang kalau bisa kita lihat terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal, laporan perubahan posisi keuangan. Ya, sebenarnya laporan perubahan posisi keuangan atau neraca itu sebenarnya sama ya. Ini artinya sama nih, neraca dan laporan perubahan posisi keuangan. Tambah lagi kita dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Bila teman-teman lihat ya, perbedaannya di mana sih Pak? Oh, kalau laporan keuangan terdiri dari laporan yang tadi sudah disebutkan. Tapi kalau kita bicara pelaporan keuangan, itu terdiri dari laporan keuangan plus prospektus, ramalan manajemen, penjelasan mengenai dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian financial statement and financial reporting. Bila teman-teman lihat di sini, untuk economic entity, financial statement, dan additional information. Ya, jadi kalau entitas daripada ekonomi itu apa aja, Pak? Satu, ada informasi keuangan atau financial information. Lalu yang kedua, ada accounting, ya, akuntansi. Kemudian, identifies and measures and communicates, ya. Jadi, mengidentifikasi, mengukur, dan juga melakukan pengkomunikasian, ya, berkaitan dengan informasi akuntansi tadi. Jadi, pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu. Setelah itu kita ukur dan kita komunikasikan. Ya, komunikasikan ke siapa, Pak? Tadi ya, ke pihak internal maupun ke pihak eksternal. Nah, financial statement terdiri dari satu balance sheet yaitu neraca. Kemudian yang kedua adalah income statement yaitu laporan laba rugi ya atau biasa disebut dengan profit loss. Kemudian ada statement of cash flow ya di sini laporan arus kas. Kemudian ada statement of owners or stockholders equity yaitu laporan perubahan modal dan juga not disclosures ya itu adalah catatan atas laporan keuangan. Ya, bila teman-teman lihat di sana, lengkap ya laporannya. Lalu, financial statement ini berdasarkan apa? Berdasarkan GAAP. GAAP apa sih, Pak? GAAP itu adalah Generally Accepted Accounting Principles. Kalau kita inisiakan namanya prinsip akuntansi berterima umum. Ya, Generally Accepted Accounting Principles. Ya, GAAP ini adalah standar umum yang memang sudah dikembangkan selama bertahun-tahun dan telah dipercaya oleh banyak perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas akuntansi perusahaan. Ya, bila kita lihat GAAP ini merupakan standar umum yang memang sudah dikembangkan selama bertahun-tahun dan memang telah dipercaya oleh banyak perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas akuntansi perusahaan seperti mengatur keuangan perusahaan dengan membuat berbagai laporan-laporan yang sesuai, yaitu financial statement. Kemudian ada additional information ya. Additional information-nya apa aja, Pak? Informasi tambahannya berkaitan dengan president letter ya. Berarti surat presiden. Nah, itu berdasarkan keputusan ya maksudnya ya. Keputusan-keputusan daripada pemerintahan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kemudian bila kita lihat ada prospektus ya. Prospektus ini adalah gabungan antara profil perusahaan dan laporan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya
untuk dijual kepada publik. Ya, bila kita lihat prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya, ya, mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik. Jadi antara profil dan laporan tahunan. Nah, kemudian ada reports filled with governmental agencies. Ya, jadi laporan-laporan yang memang diisi dengan agen-agen daripada pemerintahan. Lalu ada new releases, ya, berkaitan dengan additional information ini. Tentunya poin yang berikut yaitu new release ini biasanya berkaitan dengan siaran pers. Ya, siaran pers tentang apa, Pak? Siaran pers tentang pajak, ya, yang mana kalau ada tarif PPh badan yang udah berubah kan tentunya kita gunakan di sana. Ya, ada tarif PPh badan yang udah berubah nanti tahun 2022 berubah lagi tarifnya. Kemudian ada forecast ya. Forecast ini semacam ramalan. Peramalan berkaitan dengan kondisi perusahaan atau kira-kira kalau diramalkan perusahaan akan mau sampai mana atau dia mau membuat inovasi produk terbaru atau enggak. Ya, itu adalah forecast. Kemudian environmental impact statement. Ya, laporan yang berakibat terhadap lingkungan. Ya, jadi jangan karena perusahaan itu sudah membuat, ya, yang namanya perusahaan itu dia sudah membuat laporan ya, laporan tentang laporan tahunan, lebih fokus kepada material keuangan perusahaan, dan akhirnya apa? Lingkungannya nggak dipeduliin, menghasilkan limbah, buang limbah sembarangan, lalu limbah cair dia buang, limbah padat juga dia buang, limbah udara ya, polusi udara juga dia buang seenaknya. Nah, itu kan harus diperhatikan. Apalagi tadi kita ada kaitannya dengan CSR tadi ya. Nah, CSR itu kan tidak boleh kita abaikan. Ya, tetap patuh terhadap kondisi lingkungan. Ya, udah fokus nyari duit, tapi dia malah nggak peduli sama lingkungan sekitar. Atau dia misalnya bikin perusahaan di pelosok nih. Udah gitu, tidak melibatkan warga yang ada di sekitar. Ya, misalnya perusahaannya didirikan, Pak, di Kalimantan, tapi begitu sudah didirikan, tidak melakukan, ya, tidak melakukan apa? Justru dia tidak melakukan, begitu sudah dia tidak melibatkan warga di sana untuk mengembangkan perusahaan. Ya, seperti itu. Tentu harus menjadi perhatian ya berkaitan dengan hal ini. Ya, kemudian bila kita lihat di sana ada LO1, identify the major financial statement and other means of financial reporting. Ya, di sana kita akan mengidentifikasi daripada laporan keuangan utama dan juga artinya berkaitan dengan financial reporting. Ya, seperti itu. Tentunya kita bisa melihat ya berkaitan dengan hal ini. Lalu kita lanjutkan slide yang berikut. Ada tujuan daripada laporan keuangan. Ya, kenapa sih Pak kita capek-capek membahas tujuan daripada laporan keuangan? Ya, jadi biar teman-teman itu tidak bingung ya, maksudnya kenapa sih saya harus bikin laporan keuangan? Dasarnya tuh ngapain? Kenapa saya harus bikin laporan keuangan? Oh, ternyata sudah dituangkan loh di dalam Financial Accounting Standard Board. Sudah dituangkan di dalam Financial Accounting Standard Board. Ya, lalu harus memberikan informasi yang berguna bagi siapa investor maupun kreditor ya. Pemegang saham maupun kreditor. Ya, yang ada dan yang potensial serta pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan rasional mengenai investasi, kredit, dan juga keputusan lainnya. Ya, jadi teman-teman harus menyadari
harus bisa mengerti bahwa, oh ternyata laporan keuangan itu Pak Antero yang menggunakan ya, dipakai oleh ini, pakai oleh ini, pakai oleh ini, ya. Kemudian mereka cukup potensial, ya, serta pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan rasional mengenai investasi, kredit, dan keputusan lain. Lalu memberikan informasi guna membantu investor dan kreditor yang ada dan yang potensial dalam menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, pelunasan atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman. Ya, bila teman-teman lihat bahwa, oh ternyata banyak ya informasi yang disajikan. Di sana mereka juga membantu investor kreditor ini dalam menaksir jumlah, waktu, ketidakpastian ya, sesuatu yang memang dianggap tidak pasti. Ya, ya kalau kita mengatakan tentang waktu atau ketidakpastian itu kan sebenarnya hal ini adalah sebuah hal yang non material. Ketidakpastian dalam penerimaan kas. Kenapa, Pak? Ya karena kita pada saat jualan bisa jadi penjualannya secara kredit, makanya belum diterima, uangnya lama banget ya nggak? Karena jatuh temponya 90 hari, Pak. Atau misalnya pembayaran. Pembayarannya juga belum tahu sih mau bayar kapan, orang saya juga beli barangnya secara kredit, ya. Sehingga kita bisa melihat, oh untuk penerimaan kasnya sekian, seperti itu ya. Kemudian ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang dari dividen atau bunga dan hasil daripada penjualan, pelunasan atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan saham, seperti itu ya. Lalu tujuan laporan keuangan yang berikut memberikan informasi mengenai apa? Mengenai sumber daya ekonomi perusahaan dan juga klaim atas sumber daya tersebut ya. Kita kan ingin menyajikan sumber daya informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan dan juga klaim atas sumber daya tersebut. Sumber dayanya apa sih, Pak? Contohnya aktiva perusahaan ya. Semua aktiva tetap ada kendaraan, meja, kursi, lemari dan lain sebagainya. Tambah lagi ada eh, aktiva tidak berwujud berkaitan dengan hak paten, goodwill, franchise, accounting software ya, itu semua nanti anggap bahwa ini adalah milik perusahaan atas nama perusahaan, berarti diklaim melakukan klaim atas sumber daya tersebut. Ya, kewajiban untuk mentransfer sumber daya kepada kesatuan lain dan juga ekuitas pemilik dan dampak dari transaksi, kejadian, dan situasi yang akan mempengaruhi sumber daya dan klaim terhadap sumber daya itu. Ya, bila teman-teman lihat, oh ternyata kondisinya demikian. Ya, dampak dari transaksi, kejadian, dan situasi yang akan mempengaruhi sumber daya tersebut, dan juga klaim terhadap sumber daya itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ini bersifat general purpose financial statement. Ya, tujuan umum daripada laporan keuangan itu terdiri dari satu ya, neraca. Kelompok pertama adalah ya, dia bersifat general purpose. Neraca itu laporan tentang posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari harta sama dengan utang plus modal ya kan. Kalau kita lihat neraca, oh sebelah kiri harta Pak, aktiva. Oh utang plus modalnya di sebelah kanan. Utang dan modal di bagian bawahnya. Kemudian yang kedua, rugi laba. Ya itu ada laporan hasil usaha perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari penghasilan dari penjualan utama. Ya kalau penjualan utamanya adalah penghasilan operasi ya. Kalau yang penghasilan atau penjualan sampingan berarti penghasilan di luar operasi. Kemudian penghasilan luar biasa dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Lalu yang ketiga adalah laporan perubahan posisi keuangan. Ya, di sini laporan tentang arus kas atau arus dana yang biasanya diartikan sebagai modal kerja dan pos-pos penggunaan dana tersebut selama jangka waktu tertentu.
Ya, bila teman-teman lihat di sana ada laporan tentang arus kas atau arus dana yang biasanya diartikan sebagai modal kerja atau pos-pos penggunaan dana tersebut selama jangka waktu tertentu. Nah, laporan keuangan kelompok kedua, laporan keuangan kelompok kedua ini berupa laporan perubahan laba ditahan ya. Ya, tadi sebenarnya kalau mau kita bilang posisi keuangan itu lebih mengarah kepada neraca sih, kalau bisa dikatakan ya. Laporan perubahan posisi keuangan itu sebenarnya nama lainnya adalah neraca, ya. Kadang ada yang menyebut demikian, tapi ternyata di dalam laporan perubahan posisi keuangan yang ini, itu adalah ada laporan arus kas lain lagi ya, nggak bisa dimasukin di sini. Ya, laporan tentang arus kas atau arus dana ya itu adalah cash flow statement tadi yang biasa diartikan sebagai modal kerja dan pos-pos penggunaan dana tersebut selama jangka waktu tertentu. Lalu laporan keuangan kelompok kedua berupa laporan perubahan laba ditahan, yaitu laporan tentang perubahan modal selama jangka waktu tertentu yang meliputi saldo awal, perubahan modal, dan saldo akhir. Oh, saldo awalnya sekian, lalu perubahan modalnya sekian, dan saldo akhirnya sekian. Ya, itu laporan yang namanya laporan ada laporan perubahan ekuitas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali ya, slide berikut. Standar akuntansi keuangan menciptakan metode yang seragam untuk menyajikan informasi sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Ya, karena setiap perusahaan pada saat membuat laporan sesuai dengan SAK kan. Jadi pada saat kita mau menandingkan dengan jenis perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur atau perusahaan sekuritas, ya laporan keuangannya ya begitu-begitu aja, nggak ada perbedaan. Ya, sama aja laporan keuangan, nggak berbeda. Karena kita sama prinsipnya, yaitu misalnya neracanya sebelah kiri aktiva, sebelah kanan pasiva gitu doang kan. Kita bisa membedakannya dari situ dan semuanya bila dibandingkan antar perusahaan tersebut memiliki memiliki apa? Memiliki kondisi yang serupa, ya dikatakan ya. Kondisinya adalah serupa ya. Karena maksudnya model daripada laporan keuangannya pasti sama, hanya tergantung daripada jenis daripada perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, dalam standar akuntansi keuangan, kumpulan konsep, standar, prosedur, lalu ada metode, konvensi, kebiasaan, dan praktek yang dipilih dan dianggap berterima umum disebut Generally Accepted Accounting Principles, yaitu kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktek yang dipilih dan dianggap berterima umum disebut Generally Accepted Accounting Principle. Dan badan yang membuat standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat, yaitu Financial Accounting Standard Board, berdiri tahun 1973. Wah, udah lama banget ya. Di tahun itu sudah didirikan Financial Accounting Standard Board tahun 73, menggantikan American Principles Board atau APB, sebuah lembaga swasta yang bertanggung jawab untuk pembentukan standar akuntansi di Amerika Serikat. Ya, dan produk daripada Financial Accounting Standard Board adalah publikasi ya. Publikasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau Statement of Financial Accounting Standard, lalu organisasi lain yang penting dalam pelaporan keuangan. Ya, jadi kalau tadi kita lihat ya, berkaitan dengan FISB ini kan dia akhirnya menggantikan American Principal Board, ya, di mana ini adalah lembaga swasta dan dia bertanggung jawab untuk pembentukan standar akuntansi di Amerika Serikat. Ya, produk daripada Financial Accounting Standard Board adalah publikasi pernyataan standar akuntansi keuangan.
atau Statement of Financial Accounting Standard. Nah, organisasi lain yang penting dalam pelaporan keuangan, satu ada SEC, ya ini di Amerika juga dia cukup pamor ya, cukup terkenal ya, Securities and Exchange Commission, itu dibentuk tahun 1934, lebih lama lagi. Ya, di mana memiliki tugas utama mengatur penawaran dan perdagangan efek oleh perusahaan kepada masyarakat. Ya, Securities and Exchange Commission dibentuk tahun 1934. Tadi saya nggak sekalian minta, bukan lagi ngajar, minta aja langsung saya. Ya, Securities and Exchange Commission itu dibentuk tahun 1934 dengan tugas utama mengatur penawaran dan perdagangan efek oleh perusahaan kepada masyarakat. Ya, jadi ini setiap kegiatan di lantai bursa yang mana tentunya mengatur penawaran dan juga perdagangan efek oleh perusahaan kepada masyarakat. Lalu ada American Institute of Certified Public Accounting, merupakan organisasi profesional dari para akuntan publik yang tersertifikasi. Ya, ada American Institute of Certified Public Accounting atau AICPA, yaitu organisasi profesional khusus untuk profesi akuntan publik dan bersertifikasi. Nah, untuk sertifikasi akuntan publik, ya, sertifikasi akuntan publik itu tentunya harus kalau mau di Indonesia ada ujiannya sendiri. Baru dia berhak mendapatkan gelar CPA ya, Certified Public Accountant. Tapi kalau misalnya dia mau ke Australia, dia mau pakai CPA-nya bisa nggak Pak? Nggak bisa. Dia harus apa? Menggunakan, dia harus ikut ujian lagi di Australia untuk melakukan audit di Australia. Ya, karena CPA di Indonesia belum tentu diterima di CPA di Malaysia atau di Singapura atau di Australia. Ya, seperti itu. Nah, untuk American Institute of Certified Public Accountant ini merupakan organisasi profesional dari para akuntan publik yang tersertifikasi. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan Financial Accounting Standard Board, ilustrasi 1 sampai 3, the due process system of the Financial Accounting Standard Board. Ya, untuk ilustrasi tersebut, teman-teman bisa melihat kepada gambar yang sudah tersaji di depan, ada agenda, ya, kemudian business combination, ya. Business combination itu berarti penggabungan usaha ya, atau derivatif berkaitan dengan saham atau segala transaksi di lantai bursa. Kemudian ada segmen reporting ya, pelaporan karena usahanya banyak, jadi dalam bentuk pelaporan segmen. Lalu ada research ya, penelitian dengan menggunakan preliminary views. And then mereka melakukan public hearing on proposed standard. Ya, jadi duduk dengar pendapat. Maksudnya seperti itu. Ya, bila teman-teman lihat dari agenda, topik diidentifikasi dan ditempatkan sesuai dengan agenda. Lalu penelitiannya, research and analysis conducted and preliminary review of process and cons issue. Ya, lalu mereka duduk dan saling mendengarkannya. Jadi gini loh, udah dirumuskan daripada financial accounting tersebut atau standarnya mau bagaimana, apakah perlu ada yang diupdate atau enggak. Nah, lalu kita akan melakukan apa? Melakukan duduk dengar pendapat. Ya, udah setuju belum semuanya? Timnya sudah oke atau belum? Di dalam standar board yang ada. Setelah itu, board evaluate research and public response and issues exposure draft. Kita udah buatkan draftnya, dievaluasi ya. Ada penelitian dan mengevaluasi public response ya. Any more comments, this will be your first chance ya. Jadi kalau ada pendapat-pendapat, opini yang ingin diubah atau poin-poin yang harus diupdate, ya silakan disampaikan. Karena masih dalam bentuk exposure. Exposure ya. Nah, kemudian board evaluate
responses and changes exposure draft, if necessary, final standard issued ya. Nah, di sini langsung dikeluarkan GAP-nya ya. Generally Accepted Accounting Principle. Dan akhirnya menjadi sebuah Financial Accounting Standard Board, FASB standar. Nah, lalu di sana LO5, identify the major policy setting bodies and the role in the standard setting process. Ya, teman-teman bisa melihat di sana berkaitan dengan LO5-nya. Nah, kita lanjutkan. Masih dalam bahasan Financial Accounting Standard Board, ya, itu ada types of pronouncement. Ya, di sini ada types of pronouncement-nya standard, interpretation, and staff position. Ya, di sana teman-teman bisa melihat standarnya bagaimana. Lalu interpretasinya seperti apa. Lalu staff posisinya bagaimana. Ya, staff position, lalu ada financial accounting concept, emerging issues task force statement, ya seperti itu. Teman-teman bisa melihat berkaitan dengan hal ini ya, standarnya, lalu interpretasi terhadap usulan, lalu posisi atau staff posisi yang ada di dalam sana, kemudian ada financial accounting konsep daripada akuntansi keuangan ya, kita harus lihat terlebih dahulu, dan emerging issues task force statement itu seperti apa ya. Ya, tentunya teman-teman juga eh, berkaitan dengan emerging issues task force statement ini lebih ke arah penyataan ya, yang mana tujuannya itu memang dibentuk oleh Financial Accounting Standard Board untuk menciptakan apa? Menciptakan sebuah konsep akuntansi yang bisa diterima secara umum ya, walaupun digunakan atau diaplikasikan ke dalam perusahaan A, B, atau C, tentunya harus apa? Bisa diaplikasikan ke masing-masing perusahaan. Jangan sampai satu perusahaan itu tidak bisa, lalu yang satunya lagi tidak bisa, dan seterusnya. Ya, sehingga bisa dilihat dari sana bahwa, oh untuk Financial Accounting Standard Board, untuk standar akuntansi keuangannya harus dibuatkan A, atau harus dibuatkan B, dan seterusnya. Ya, tentunya kita bisa melihat hal tersebut. Nah, untuk organisasi profesi akuntansi di Indonesia, teman-teman bisa melihat ya, Pak, kenapa sih Pak kita harus bahas organisasi profesi akuntansi di Indonesia? Karena kita membuat SAK itu berdasarkan apa? Berdasarkan konsep atau standar yang sudah ditetapkan oleh SAK. Ya, bila kita lihat. Nah, untuk organisasi profesi akuntansi di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia didirikan tanggal 23 Desember 1957. Ya, bertujuan untuk mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Ya, Ikatan Akuntan Indonesia ini didirikan tanggal 23 Desember 1957 bertujuan untuk mempertinggi mutu pekerjaan akuntan supaya mutu pekerjaannya menjadi lebih baik. Lalu membimbing perkembangan akuntansi dan mempertinggi mutu pendidikan akuntansi. Ya, membimbing perkembangan akuntansi itu supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Dan mutu daripada pendidikan akuntansi ini juga tidak konvensional ya, nggak kuno. Dia harus ngikutin terus dengan kondisi zaman yang ada. Lalu Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 seksi, ya.
Ikatan Akuntan Indonesia Seksi Akuntan Publik, yaitu anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berprofesi sebagai akuntan publik. Ya, jadi di-split lagi di sana ya. Lalu ada Ikatan Akuntan Indonesia Seksi Akuntan Manajemen, yaitu anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang bekerja dalam perusahaan. Ya, termasuk ada BUMN, ada bank pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Ikatan Akuntan Indonesia Seksi Akuntan Pendidik, yaitu anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berprofesi sebagai pendidik. Ya, bila teman-teman lihat di sana, oh ternyata ini adalah untuk akuntan publiknya sendiri. Yang ini adalah untuk akuntan manajemen. Lalu yang ini adalah untuk akuntan pendidik. Nah, seperti itu. Lalu berkaitan dengan Komite Ikatan Akuntan Indonesia, ada Komite Norma Pemeriksaan Akuntan, lalu ada Komite Kode Etik, selanjutnya ada Komite Perpajakan. Ya, bila kita lihat teman-teman, untuk Komite Ikatan Akuntan Indonesia ini kan karena memang terbagi atas 3, mereka punya tugasnya sendiri-sendiri ya. Oh, yang satu untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan norma pemeriksaan akuntan. Oh, yang kedua ini berkaitan dengan kode etik daripada akuntan. Oh, yang ketiga ini khusus Komite Perpajakan. Ya, lalu ada Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia di mana bertugas menjaga ketaatan anggota Ikatan Akuntan Indonesia terhadap kode etik akuntan Indonesia. Ya, kita bisa melihat bahwa oh ternyata Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia ini bertugas untuk menjaga ketaatan anggota Ikatan Akuntan Indonesia terhadap kode etik daripada akuntan Indonesia. Nah, kita lanjutkan dengan apa? Konvergensi International Financial Reporting Standard tahun 2012, lalu masa depan pelaporan keuangan di Indonesia. Ya, bagaimana nanti kita akan melakukan pelaporan keuangan di Indonesia? Ya, untuk hal ini tentunya teman-teman pun ingin melihat ya, apa sih yang dibahas pada saat itu. Apa hal-hal yang dianggap penting atau material terkait dengan IFRS tahun 2012. Yang pertama, pengenalan dulu bahwa Indonesia akhirnya memutuskan ya akan menerapkan International Financial Reporting Standard mulai 1 Januari 2012 ya. Jadi per 1 Januari 2012 akhirnya ada keputusan yaitu dari Indonesia bahwa akan mengimplementasikan International Financial Reporting Standard. Ya, baik di lingkungan perusahaan maupun di lingkup pemerintahan. Nah, menurut mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya konvergensi akuntansi Indonesia ke IFRS ini perlu ya sekarang udah bukan mantan ya, dia masih jadi Menteri Keuangan lagi, Menteri Keuangan lagi ya Sri Mulyani karena diangkat kembali oleh Presiden Jokowi hingga beliau masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ya pada saat itu ya, tapi sekarang dia sudah menjabat kembali. Nah, konvergensi akuntansi Indonesia ke IFRS perlu didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal. Ya, supaya apa Indonesia ini mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini. Nah, penerapan IFRS ini sendiri secara internasional dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Ya, jadi bila teman-teman lihat untuk penerapan IFRS ini sendiri, memang secara internasional sudah dilakukan ya untuk memperkuat arsitektur keuangan global. Lalu mencari bagaimana sih solusi jangka panjangnya terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Nah, latar belakang daripada konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan ya pemerintah sebagai anggota G20 Forum ya, karena kita juga sudah sebagai anggota G20 ya berkaitan dengan itu
ya, di mana kelompok negara G20 ini adalah kelompok internasional yang terdiri dari Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat, ya, di mana mereka yang berjumlah 20 ini, dan mereka ingin mencapai sebuah tujuan, ya, dan peran bagi keberlangsungan pemerintahan yang baik, ya, forum nasional ini, ya. Jadi forum internasional yang memang terdiri dari 10 negara tersebut, memang anggotanya ini, anggota daripada negara-negara ini, organisasi ini berfokus kepada perekonomian dan juga keuangan global. Ya, seperti itu. Nah, kemudian anggota awalnya adalah para menteri keuangan dan gubernur sentral. Kemudian setelah krisis ekonomi global pada 2008, para pemimpin negara diikut sertakan. Ya, jadi masing-masing itu sudah diikut sertakan. Nah, kemudian Konvergensi Desa Ikatan Akuntan Indonesia sedang melakukan konvergensi IFRS dengan target tahun penyelesaian 2012. Ya, bila teman-teman lihat di sini, bila teman-teman melihat dari sini, oh, Desa Ikatan Indonesia juga sedang melakukan konvergensi IFRS, ya, dengan target tahun penyelesaian 2012. Nah, sepanjang tahun 2009, DSAK Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan 10 PSAK baru, ya. 10 PSAK baru, 5 ISAK, dan mencabut 9 PSAK berbasis industri. Dan mencabut 1 ISAK. Kenapa sih, Pak? Ada yang dicabut, ada yang ditambah, ada yang dikurangi atau direvisi, ya. Karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, seperti itu, ya. Bila teman-teman melihat, untuk konvergensi IFRS ini adalah eh, harus melalui kesepakatan bersama. Nggak boleh kalau misalnya belum sepakat, terus tiba-tiba kita tetapkan sendiri. Nggak bisa gitu, ya. Jadi masing-masing negara sudah memiliki keputusan yang bulat untuk melakukan konvergensi IFRS dengan target tahun penyelesaian 2012. Ya, sepanjang tahun 2009, lalu untuk DSAK Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan 10 PSAK baru, ya. Lalu teman-teman bisa melihat di sana ada 5 ISAK dan mencabut 9 PSAK berbasis industri dan mencabut 1 ISAK. Nah, selanjutnya adalah G20 Leaders Meeting, ya, hasil daripada pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, ya, tanggal 15 November 2008, ya, teman-teman bisa melihat hasil pertemuannya apa sih, Pak, yang diperoleh. Nah, di sana dituangkan prinsip-prinsip G20 yang mana dicanangkan tanggal 15 November tahun 2008. Pertama ada strengthening, transparency, and accountability. Jadi memperkuat daripada apa? Transparansi dan juga akuntabilitas. Ya, jadi pada saat memperkuat transparansi dan akuntability ini tentu sudah bisa bicarakan bersama, ya, dengan 20 anggota tersebut. Lalu yang berikutnya adalah enhancing sound regulation. Ya, tentunya teman-teman bisa melihat berkaitan dengan hal ini, bisa kita untuk bila teman-teman melihat ini, enhancing itu adalah meningkatkan, ya, meningkatkan apa?
regulasi yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan. Ya, jadi kita harus meningkatkan meningkatkan bagaimana sebelum di-sounding berkaitan dengan regulasi yang ada. Lalu promoting berkaitan dengan integrity in financial market. Ya, untuk integrity in financial market itu melakukan promosi integritas dengan pasar keuangan ya. Pasar keuangan berarti yang pasar sekuritas atau di lantai bursa. Lalu ada reinforcing international corporation, ya untuk reinforcing international corporation dan reforming international financial institution. Ya, dengan cara bekerja sama eh, secara internasional ya, di mana teman-teman bisa kalau kita melihat daripada definisi reinforcing itu adalah memperkuat kerjasama internasional di antara ke-20 negara ini. Lalu reforming international financial institution ya dengan menyajikan sebuah institusi keuangan internasional yang baik ya sesuai dengan standar daripada akuntansi keuangan. Lalu kesepakatan daripada G20 ya, tadi 15 November kita bisa melihat ya teman-teman 15 November 2008 itu membahas tentang 5 hal ini. Kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan berikutnya tanggal 2 April 2009. Kesepakatan G20 London Summit to April 2009, di mana pertemuan ini dilakukan di London ya, menghasilkan 29 kesepakatan. Di mana kesepakatan nomor 13 sampai dengan 16 adalah tentang strengthening financial supervision and regulation. Ya, jadi ada kesepakatan. Nomor 13 sampai dengan 16 adalah tentang strengthening, ya, memperkuat supervisi keuangan dan juga peraturan. Lalu pada butir kesepakatan nomor 15 dikatakan, to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high quality global accounting standard. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman bisa melihat berkaitan dengan pada butir kesepakatan nomor 15 ini dikatakan to call on the accounting standard setters to work urgently ya. Jadi bekerja sama nantinya dan tentunya ada pengawasan daripada supervisor ya. Pengawasan dan juga ada regulator yang merumuskan undang-undang tadi ya untuk memperbaiki standar daripada penilaian ya dan juga provisi dan menghasilkan sebuah satu set global standar akuntansi global yang berkualitas tinggi. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Sasaran daripada konvergensi IFRS tahun 2012 yaitu merevisi pernyataan standar akuntansi keuangan agar secara material sesuai dengan International Financial Reporting Standard versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011-2012 ya di sana. Lalu melakukan konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap. Tentunya teman-teman bisa melihat di sana merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011-2012. Dan konvergensi IFRS di Indonesia ya dilakukan secara bertahap yang nggak bisa kita langsung merubah, langsung diubah langsung sekaligus. Tentunya tidak bisa seperti itu. Lalu konvergensi IFRS membuat adanya perubahan standar akuntansi keuangan. Nah, bila teman-teman lihat itu beberapa SAK yang telah diperbarui ya, ada yang per 1 September 2007, kemudian ada yang per 1 Juli 2009, dan seterusnya ya, perubahan-perubahan berkaitan dengan standar akuntansi keuangan karena dampak dari konvergensi International Financial Reporting Standard tersebut.
Ya, lalu kita lanjutkan dengan 4 pilar daripada standar akuntansi Indonesia. Ya, 4 pilar daripada standar akuntansi Indonesia. Pertama adalah standar akuntansi keuangan. Yang kedua adalah standar akuntansi keuangan etap. Etap itu apa sih, Pak? Etap itu adalah eh, merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba rugi yang komprehensif. Ya, singkatannya itu sebenarnya entitas tanpa akuntabilitas publik. Itu etap. Entitas tanpa akuntabilitas publik. Bila teman-teman lihat, untuk etap itu merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, lalu aset tidak berwujud, dan juga laporan laba rugi yang komprehensif. Lalu yang berikut adalah 4 pilar yang berikut, ya, yang ketiga, standar akuntansi syariah. Ya, tentunya sudah ada aturan mainnya juga, di mana standar akuntansi syariah ikutin standar akuntansi keuangan enggak, mereka punya standar akuntansi tersendiri. Ya, standar akuntansi syariah. Lalu ada standar akuntansi pemerintahan yang tadi juga sempat saya sampaikan di awal perkuliahan kita tadi ya. Ada standar akuntansi pemerintahan, lalu ada jadi keempat ini ya, standar akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntan publik, standar akuntansi syariah, dan yang keempat adalah standar akuntansi pemerintah. Dan IFRS hanya diadopsi untuk standar akuntansi keuangan. Ya, untuk IFRS sendiri hanya diadopsi untuk standar akuntansi keuangan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ruang lingkup ya. Untuk ruang lingkupnya, teman-teman bisa melihat entitas tanpa akuntan publik ya di sini. Ya, kamar mandi udah dimatiin belum nih? Ya, untuk ruang lingkupnya, untuk etap, yang entitas tanpa akuntan publik, yang dianjurkan itu adalah SAK tentang etap. Ya, lalu kalau yang non-etap, non-entitas akuntan publik, ya, yang berkaitan dengan non-entitas tanpa akuntan publik, tentu kita bisa lihat ya, oh berarti kalau mandatori yang diwajibkan itu adalah SAK non-etap. Tapi kalau yang etap, dianjurkannya sih sebenarnya SAK etap, yang entitas tanpa akuntan publik. Tapi kalau sukarela, dia juga boleh SAK non-etap. Ya, seperti itu. Nah, manfaat konvergensi IFRS, apa sih Pak manfaatnya? Seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat nah, untuk konvergensi ini adalah kenapa sih Pak namanya konvergensi? Konvergensi itu sebenarnya penggabungan atau pengintegrasian ya. Penggabungan atau pengintegrasian yang digunakan atau diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Jadi kita tuh ingin melakukan penggabungan atau pengintegrasian terkait International Financial Reporting Standard. Ya, memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional atau enhanced comparability. Ya, lalu yang kedua, meningkatkan arus investasi global melalui transparansi. Ya, jadi meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, kemudian menurunkan biaya modal dengan membuka peluang atau fundraising melalui pasar modal secara global. Ya, bila teman-teman lihat di sana menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fundraising. Ya, jadi untuk meningkatkan dana melalui pasar modal secara global, lalu menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Ya, di sini menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Lalu untuk perusahaan multinasional berbasis International Financial Reporting Standard,
teman-teman bisa melihat ada KitKat ya, atau Nestle. Kemudian produk dari Nestle sendiri banyak sekali ya, ada Nescafe, Good Start, lalu ada Cornflakes, Coco Crunch, dan sebagainya, sehingga teman-teman bisa melihat produk daripada Nestle ini, tentunya akan dilihat ya, bahkan di sini juga mereka memproduksi apa yang namanya Danone ya, untuk produk air mineral Danone bisa terlihat di sana. Nah, selanjutnya untuk perusahaan multinasional yang berbasis International Financial Reporting Standard, yaitu ada Toyota, kemudian ada KFC, selanjutnya ada Fresti, Toyota, KFC, berkaitan dengan, sorry, kalau untuk Toyota dia menghasilkan mobil, kalau KFC makanan, dan pada saat memesan paket dan disediakan beberapa bekerja sama lagi ya dengan, bisa jadi juga ada vendor lainnya yang ikut berperan serta pada saat menyajikan satu paket makanan dalam KFC misalnya seperti itu. Yaitu kalau dilihat dari sini adalah KFC dan Toyotanya itu sama-sama perusahaan multinasional berbasis International Financial Reporting Standard. Lalu bila kita lihat di sini adalah roadmap-nya, tahap adopsi 2008 sampai 2010. Untuk tahap adopsi 2008 sampai 2010, adopsi seluruh IFRS ke PSAK. Ya. Nah, persiapan infrastruktur yang diperlukan, kemudian evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Ya, teman-teman bisa melihat di sana untuk adopsi seluruh International Financial Reporting Standard ke PSAK, lalu persiapan infrastruktur yang diperlukan, lalu ada evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Untuk tahap persiapan akhir 2011, penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS. Lalu ada tahap implementasi tahun 2012 ya, implementasinya itu tahun 2012. Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap, lalu ada evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Nah, berikutnya adalah dampak IFRS terhadap sistem akuntansi dan pelaporan. Ya, teman-teman bisa melihat di sana penyajiannya konsep other comprehensive income di dalam laba rugi komprehensif ya. Jadi ada ya, teman-teman melihat di situ ada konsep other comprehensive income. Ya, adanya pendapatan komprehensif lainnya di dalam laba rugi komprehensif. Jadi kayak ada pendapatan atau penjualan luar biasa atau pendapatan memang di luar operasi. Ya, memang penjualannya itu di luar daripada core business atau main business perusahaan. Lalu perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Lalu ada pos luar biasa tidak lagi diperbolehkan. Lalu ada perubahan nama laporan keuangan. Ya, ada pos luar biasa tidak lagi diperbolehkan, perubahan nama laporan keuangan. Lalu ada dampak IFRS terhadap sistem akuntansi dan pelaporan. Ya, bila teman-teman melihat di sana pengukurannya itu ada peningkatan pengguna nilai wajar atau fair value. Ya, standar IFRS ini lebih condong kepada pengguna nilai wajar terutama untuk properti investasi. Ya, beberapa aset tidak berwujud, aset keuangan, dan juga aset biologis. Dengan demikian, maka diperlukan sumber daya yang kompeten untuk menghitung nilai wajar atau bahkan perlu menyewa jasa konsultan penilai, terutama untuk aset-aset yang memang tidak memiliki nilai pasar aktif. Ya, itu untuk penggunaan nilai wajar atau fair value. Kadang-kadang kita bingung ya, gimana cara menghitung nilai wajarnya. Perlu menyewa jasa konsultan penilainya seperti apa. Lalu ada penggunaan estimasi dan judgment ya.
Akibat karakteristik IFRS yang lebih berbasis prinsip akan lebih banyak dibutuhkan judgement. Ya, tentu akan banyak dibutuhkan judgement penetapan yang tepat ya berkaitan dengan hal tersebut untuk menentukan bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat. Ya, bagaimana caranya untuk menentukan suatu transaksi keuangan tersebut dicatat. Lalu kita lanjutkan untuk dampak IFRS terhadap sistem akuntansi dan pelaporan. Ya, pertama itu disclosure, persyaratan disclosure yang lebih banyak dan lebih rinci. Ya, IFRS itu mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang resiko baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data atau informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen. Ya, jadi bila teman-teman lihat di sana, IFRS ini mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko, baik kualitatif maupun juga dengan kuantitatif. Lalu kita ungkapkan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data atau informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen. Kita lanjut. Rangka konseptual pelaporan keuangan ya dianalogikan, digambarkan sebagai sebuah konstitusi. Ya, bila teman-teman melihat. Nah, kerangka konseptual, kerangka dasar penyusunan dan juga penyajian laporan keuangan. Pertama, kita harus pahami dulu tujuan daripada kerangka konseptual. Tujuan kerangka konseptual itu adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum. General Purposes Financial Statement. Ya kan? Kemudian kita lanjutkan, siapa yang merekayasa? Ya, berkaitan dengan tujuan daripada kerangka konseptual itu, kita harus membuatkan kerangka berpikirnya kan. Berkaitan dengan pembuatan kerangka berpikir ini, siapa yang akan merekayasa? Orang yang dianggap ahli di bidang akuntansi. Lalu orang yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional. Ya, orang ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional. Selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan slide berikut. Institut Akuntan Indonesia pada bulan September 94 memutuskan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh International Accounting Standard Committee. Ya, yang disusun oleh International Accounting Standard Committee ini sebagai dasar penyusunan dan informasi keuangan di Indonesia. Sedangkan negara-negara Amerika dan Australia sudah memiliki kerangka konseptual sendiri. Nah, kerangka konseptual yang akan dibahas dalam teori akuntansi akan mengacu kepada kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Amerika atau United States of America. Nah, perlunya kerangka konseptual sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, yaitu perlunya kerangka konseptual. Ya, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Lalu sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu-isu yang baru muncul, ya, sebagai kerangka referensi juga untuk memecahkan cari solusi nih berkaitan dengan masalah akuntansi untuk standar sekarang yang ada. Lalu sebagai dasar untuk membuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan, dan yang berikut meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Nah, kita lanjutkan dengan pengertian daripada kerangka konseptual. Ya, kerangka konseptual itu dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur atau BLKW 1993. Karena struktur daripada kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi. Ya, karena struktur kerangka konseptual ini sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Ya, bisa digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Pertama, pada tingkatan teori tinggi, ya, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan.
Lalu pada tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen laporan keuangan. Ya. Lalu pada tingkatan operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip. Ya, kerangka konseptual ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan atau rules tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang perlu untuk disajikan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kerangka teori akuntansi itu berbentuk piramida. Untuk tujuan tingkatan pertamanya tujuan pokok akuntansi. Kemudian tingkatan keduanya ya, itu konsep dasar pelaporan, karakteristik mutu informasi, elemen laporan keuangan. Lalu tingkatan yang ketiga adalah pedoman pelaksanaan, ada asumsi, prinsip, dan kendala ya untuk kerangka teori akuntansi. Tingkatan ketiganya ini pedoman pelaksanaan, ada asumsi, prinsip, dan juga kendala yang hendaknya menjadi perhatian. Nah, tujuan daripada laporan keuangan tingkatan pertama, teman-teman bisa lihat ada 4 poin, ya, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, lalu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Lalu memberikan pengungkapan mengenai informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan, dan misalnya informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diatur perusahaan, seperti penentuan metode depresiasi dan penilaian persediaan. Ya, untuk bisa mewujudkan tujuan tadi, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik mutu informasi. Ya, seperti itu. Nah, ini karakteristik mutu informasi tingkatan yang kedua. Ya, teman-teman bisa lihat, kalau kita lihat di sini ada relevan. Ya, relevan terbagi atas 3, ada nilai prediksi, nilai feedback, dan tepat waktu. Ya, relevansi itu nilai prediksi, nilai feedback, dan tepat waktu. Untuk keandalan, itu ada daya uji, netral, dan juga jujur. Ya, untuk keandalan itu ada daya uji, netral, dan juga jujur. Nah, dapat dipahami ya bahwa karakteristik mutu informasi tingkatan yang kedua itu dapat dipahami. Relevan keandalan itu merupakan primary qualities ya, berarti kualitas yang utama. Daya banding konsistensi itu merupakan secondary qualities. Ya, daya banding atau konsistensi ini secondary qualities. Lalu elemen laporan keuangan dalam SFAC nomor 3 terdiri dari satu aktiva, utang, ekuitas, aset, liabilities, equity. Lalu ada investasi oleh pemilik atau investment by owners, distribusi pada pemilik, distribution to owners, comprehensive income, laba komprehensif, pendapatan atau revenue, biaya atau expense, keuntungan atau gains, dan kerugian atau losses. Lalu level kedua, karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan ya. Bila teman-teman lihat, untuk karakteristik kualitatif dari informasi ada Financial Accounting Standard Board dalam SFAC nomor 2. Karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar dalam memilih alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan. Lalu persyaratan pengungkapan atau disclosure, dan kegunaan bagi pengambilan keputusan dari dua yang terpenting lalu sekunder dan yang lain. Ya, bila teman-teman lihat di sana ya untuk level 2 karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan, relevansi, reliability berkaitan dengan timeliness, predictive value and feedback value, lalu ada comparability ya bisa dibandingkan, lalu konsistensi yang merupakan kualitas sekunder, cost benefit dan materiality itu merupakan kriteria untuk mengakui informasi akuntansi. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu asumsi ya. Berkaitan dengan asumsi atau konsep dasar akuntansi, satu ada entitas bisnis. Entitas daripada perusahaan. Misalnya perusahaan dengan pemilik adalah dua entitas yang berbeda. Ya, lalu going concern, keberlangsungan.
Lalu yang ketiga adalah stable monetary unit. Unit keuangan yang stabil. Periodicity periodik. Lalu untuk kendala laporan keuangan ada cost benefit analysis, materiality, konservatif, dan kebiasaan dunia industri. Untuk prinsip akuntansi, cost principle, revenue realization principle, matching principle, dan full disclosure principle. Nah, untuk karakteristik kualitatif informasi akuntansi, agar informasi akuntansi bermanfaat, maka perlu mengandung beberapa karakteristik kualitatif. Ya, dikatakan kualitatif karena sampai saat ini tidak ada model matematis atau kuantitatif yang bisa dipakai untuk memastikan informasi yang lebih bermanfaat dengan informasi yang kurang bermanfaat. Ya. Kemudian, karakteristik-karakteristik ini harus dipertimbangkan ketika perusahaan memilih beberapa alternatif metode akuntansi. Lalu karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi ini dapat ditunjukkan dengan hierarki karakteristik kualitatif, yaitu ada di SFAC nomor 2. Ya, bila teman-teman lihat dari sana. Kemudian adalah karakteristik kualitatif, ya. Bila teman-teman lihat pengguna, understandability, ya harus bisa dipahami. Sop yang ini masih di kulkas aja nih. Sop yang banyak masih di kulkas aja. Sama telur bulat kalau nggak dimakan masih. Ya, jadi pengguna itu harus understandability, lalu kriterianya berguna bagi pengembalian keputusan, pengambil keputusan ya bagi decision making. Primernya ada relevan dan reliability ya. Kalau teman-teman lihat di sana, tadi relevan sesuai dengan gambar yang sudah kita lihat. Relevan itu ada nilai prediksi, nilai feedback, timeless ya, timeliness sebenarnya bukan timeless. Lalu untuk reliability itu ada daya uji, ketepatan penyajian maupun netral. Nah, baik relevansi maupun reliability itu harus mengandung comparability dan konsistensi, harus bisa dibandingkan dan juga harus konsisten. Ya, kalau teman-teman lihat kriteria ini, tingkatan yang di sini adalah primer. Tingkatan yang di sini adalah sekunder ya. Oh, yang primer itu ternyata relevan dan reliability. Untuk yang sekunder adalah comparability dan konsisten. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk perkuliahan kita malam hari ini, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih ya. God bless you and Buddha bless you.